Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Betapa bersyukurnya kita ketika kita boleh sekali lagi berjumpa di dalam program Tuhan Adalah Gembalaku. Dan betapa bersukacitanya kita karena kita bukanlah pribadi yang menjalani kehidupan tanpa pimpinan dan tuntunan dari Tuhan. Namun Gembala Agung kita, yaitu Tuhan Yesus Kristus, selalu menuntun kehidupan kita melalui kebenaran firman Tuhan. Hari ini kita akan sama-sama membaca dan merenungkan dari surat Filipi pasalnya yang pertama, ayat yang pertama sampai ayatnya yang ke-26. Namun saya tidak akan membaca semuanya, namun saya akan meng-highlight beberapa bagian yang akan menjadi poin-poin penting waktu kita merenungkan surat Filipi pasal 1 ayat 1 sampai 26. Saudara, Filipi adalah surat yang dimulai dengan sebuah perkenalan dari Rasul Paulus dengan menekankan tentang siapa dirinya di hadapan Tuhan. Dia berkata di dalam Filipi pasalnya yang pertama, ayat yang pertama, dari Paulus dan Timotius, hamba-hamba Kristus Yesus, kepada semua orang kudus dalam Kristus Yesus di Filipi dengan para penilik jemaat dan diaken. Saya membacakan kembali dari ayatnya yang ke-18. Tetapi tidak mengapa, sebab bagaimanapun juga Kristus diberitakan, baik dengan maksud palsu maupun dengan jujur. Tentang hal itu, aku bersukacita, dan aku akan tetap bersukacita. Ayat ke-21. Karena bagiku hidup adalah Kristus, dan mati adalah keuntungan. Saudara, POV atau singkatan dari point of view adalah sebuah bagian yang menunjukkan atau mempengaruhi diri kita waktu kita menjalani kehidupan hari demi hari. Tapi saudara jangan pernah lupa, POV kita secara langsung maupun tidak langsung juga menentukan bagaimana atau hal apa sajakah yang membuat kita bersukacita waktu kita menjalani kehidupan kita. Point of view inilah yang Paulus tekankan di pasalnya yang pertama, di hadapan Tuhan dan di hadapan jemaat Filipi. Saudara, saya menyimpulkan POV-nya Paulus itu dengan sebuah singkatan yang seharusnya membantu kita mengingatkan bahwa kita pun memiliki bukan hanya identitas dalam bahasa Indonesia atau dalam negara Indonesia, tetapi identitas sebagai warga kerajaan surga. Saudara, saya meminjam singkatan dari KTP. Saudara, bukan hanya kartu tanda penduduk, tapi kali ini saya ingin memakai singkatan ini menjadi yang pertama. POV-nya Paulus menekankan bahwa dia adalah orang yang bergantung pada kedaulatan Tuhan. Saudara, dikatakan di ayatnya yang pertama, Paulus menggambarkan dirinya sebagai hamba-hamba Kristus Yesus. Seorang hamba, hidupnya bergantung penuh pada tuannya. Hidupnya didedikasikan untuk melayani dan untuk menjalani kehidupan sesuai dengan mau tuannya. Inilah yang menjadikan Paulus sekalipun dia menulis dalam kondisi yang tidak bebas, tapi dia tetap bersukacita. Dia sekalipun terikat, namun dia tetap tidak pernah playing victim, atau dia menyalahkan keadaan, ataupun menyalahkan orang-orang tertentu yang katanya melakukan sesuatu memperberat hukumannya. Saudara, ini jugalah yang membuat Paulus bisa produktif di dalam segala keadaan. Karena dia percaya hidupnya adalah sebagai hamba-hamba Kristus Yesus. Jadi dimanapun dia berada, dia adalah seorang hamba. Dia melayani tuannya, dia menjalankan kehendak tuannya. Saudara, itu K yang pertama, kedaulatan Tuhan. T yang berbicara tentang tujuan. Apa sih yang menjadi tujuannya Paulus? Saudara, T ini menunjukkan bukan hanya tujuan, namun juga tersebarnya Injil.
Saudara, apa yang menjadi sukacita dari Paulus adalah Injil diberitakan. Apapun alasannya, Paulus bersukacita. Saudara, Injil berbicara tentang kabar baik dari Allah untuk semua kita. Kabar baik ini berbicara tentang Allah yang mengasihi umatnya, adalah Allah yang Maha Kudus. Dia Allah yang membenci dosa, namun di saat yang bersamaan Dia mengasihi orang yang berdosa. Allah yang demikian adalah Allah yang mengorbankan anaknya yang tunggal untuk mati di kayu salib bagi kita yang adalah orang-orang berdosa, yang dikatakan seterunya Allah. Dan di dalam Roma 5 ayat 8 dikatakan bahwa Kristus mati bahkan ketika kita masih berdosa. Saudara, bukankah ini sebuah kabar yang penuh dengan sukacita? Kabar baik yang luar biasa yang harus diberitakan. Saudara, bayangkan ketika kita pernah mencicipi makanan yang enak, kita pasti akan mengajak orang lain untuk pergi makan di tempat itu. Atau kalau mau dibilang dengan istilah anak muda, hidden gem. Kita rela bikin konten demi memberikan informasi bahwa kita punya hidden gem. Kita tahu hidden gem dan itu memberikan makanan yang enak. Saudara, jika untuk sesuatu yang kita nikmati secara mulut saja, kita rela untuk membuat konten. Masa sih untuk berita Injil tentang bagaimana Allah mengasihi dunia ini dan rela mengorbankan anaknya yang tunggal demi menyelamatkan kita orang-orang yang berdosa. Kita tidak mau, kita tidak rela untuk menderita demi tersebarnya Injil itu. Saudara, mari pakai setiap kesempatan yang ada untuk kita menjadi pelaku menyebarkan kabar baik ini. Supaya apa? Sekali lagi, Injil diberitakan dimanapun kita berada. T. Tersebarnya Injil. P. Perkenanan Tuhan. Saudara, di bagian pasalnya yang pertama, Paulus menekankan bahwa hidupnya adalah untuk memperkenankan Tuhan. Kalau dia boleh memilih, tentunya dia memilih yang gampang. Saudara, sangat manusiawi ketika kita memilih sesuatu yang mudah, yang gampang, yang menyenangkan. Tapi bagi Paulus menekankan hal terpenting dalam hidupnya bukanlah kenikmatan dirinya, namun apakah itu memperkenankan hati Tuhan atau tidak. Saudara, Paulus di ayat yang ke-21 dikatakan karena bagiku, karena orientasi, fokus hidupnya adalah jelas hanya untuk Kristus. Karena bagiku hidup adalah Kristus, meneladani Kristus. Apapun yang Kristus alami, dan sekarang kalaupun saya mengalami penderitaan demi Kristus, saya tidak apa-apa. Maka saudara, Paulus menekankan betapa pentingnya untuk kita hidup memperkenankan hati Tuhan. Saudara, jangan lupa kalau Paulus mengatakan karena bagiku hidup adalah Kristus, meneladani Kristus. Maka di akhir kalimatnya dia menutup dengan kata dan mati adalah keuntungan. Saudara, Paulus punya sebuah kerinduan cuma satu. Bukan hanya memperkenankan hati Tuhan, tetapi dia siap ketemu Tuhan kapan saja. Maka dikatakan karena mati adalah keuntungan. Saudara, Paulus membayangkan, kalau saya boleh gambarkan, dia itu sedang LDR, saudara. Bagaimana dia nanti bertemu dengan Tuhan, apapun kesulitan, apapun rintangannya akan dia jalani demi memperkenankan hati Tuhan, demi membuat hati Tuhan senang. Saudara, inilah yang menjadi sukacitanya Paulus. Sekali lagi, POV-nya Paulus membantu kita untuk melihat apa yang menjadi sukacita dalam kehidupannya. Saudara, hal apakah yang saat ini menjadi sukacitamu? Apakah yang membawa sukacita bagi diri kita semua? Apakah hanya sebatas keuntungan, kenikmatan, kenyamanan yang dapat berubah dengan segera?
Ataukah sukacita kita adalah karena kita punya KTP, kita hidup bergantung pada kedaulatan Tuhan. Kita punya tujuan demi tersebarnya kabar baik. Dan kita tahu hidup kita adalah hidup yang mau diperkenan atau memperkenankan hati Tuhan. Kita mau hidup di dalam perkenanannya Tuhan. Saudara, biarlah ini yang menjadi sukacita kita. Identitas kita waktu kita menjalani hidup di dalam dunia. Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur karena di dalam keadaan kami saat ini, baik atau tidak baik, kami punya satu kesempatan bahwa kami boleh sekali lagi diingatkan bahwa hidup kami ada di dalam kedaulatan Tuhan. Dan di dalam segala sesuatunya kami punya tujuan untuk kami memastikan tersebarnya Injil, tersebarnya kabar baik ini. Dan biarlah di dalam segala keadaan kami hidup di dalam perkenanannya Tuhan. Tuhan, tolong kami supaya kami punya sukacita di dalam Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan kami berdoa. Amin.